Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang dampak konflik sosial. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 11. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang hakikat dan teori konflik sosial, kemudian klasifikasi konflik sosial. Nah, untuk kesempatan kali ini ada tiga materi pokok dari dampak konflik sosial. Yang pertama adalah dampak positif, kemudian dampak negatif, yang terakhir kekerasan sebagai dampak dari konflik sosial. Baiklah, kita mulai dari dampak positif. Nah, konflik secara positif itu yang pertama dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama atau menciptakan norma-norma baru. Ya, misalkan di suatu masyarakat ada konflik yang terjadi antara kelompok pendatang dengan kelompok masyarakat asli atau pribumi. Nah, ketika konflik ini terjadi, maka konflik itu bisa menghidupkan kembali ya norma-norma lama, aturan-aturan lama yang sudah dimiliki oleh masyarakat asli di tempat tersebut. Nah, kemudian juga dampak dari konflik ini bisa menciptakan suatu aturan-aturan baru atau norma-norma baru yang mungkin ya eh, norma-norma lama ini belum mengakomodir ya semua kepentingan baik dari kelompok pendatang ataupun dari kelompok masyarakat asli. Nah, sehingga perlu diciptakan suatu norma-norma baru. Nah, kemudian yang kedua, konflik merupakan jalan mengurangi ketergantungan antar individu. Nah, bisa kita lihat misalkan terjadi konflik antara A dan B ya. Pada awalnya A dan B ini sangat tergantung sekali satu dengan yang lainnya. Si A ya dalam beraktivitas sangat tergantung dengan B, begitu juga sebaliknya. Nah, ketika terjadi konflik ya, pecahlah hubungan antara A dan B ini, maka masing-masing ya berupaya untuk lebih mandiri, lebih independen. Nah, sehingga konflik ini mengakibatkan apa? Mereka akan mengurangi ketergantungannya satu dengan yang lain. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, konflik ini bisa meningkatkan solidaritas. Namun, solidaritas yang ditingkatkan adalah solidaritas sesama anggota atau disebut juga dengan solidaritas in group. Ya, misalkan terjadi konflik antara masyarakat dua kelompok masyarakat ya misalnya. Nah, maka solidaritas antara satu masyarakat dengan yang lainnya ini ya dalam satu kelompok ini akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat karena dia merasa memiliki outgroup atau musuh ya, memiliki musuh yang sama. Maka solidaritas mereka sesama di dalam suatu kelompok ini akan semakin kuat. Ya, misalkan kita lihat secara internasional ya, yang terjadi konflik antara Israel dan Palestina, maka solidaritas sesama warga Palestina ini akan semakin kuat karena mereka memiliki musuh yang sama, memiliki musuh yang mereka hadapi bersama. Nah, itulah yang mengakibatkan solidaritas mereka semakin kuat. Ya. Dan yang keempat, konflik ini bisa memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas ya. Kehidupan yang belum jelas ya. Misalkan ada konflik lahan antara dua desa. Batas wilayah selama ini masih kabur, masih belum jelas. Ada yang mengklaim bahwa batasnya adalah di sini. Namun ada yang mengklaim batasnya adalah di suatu tempat yang lain. Nah, sehingga terjadi konflik antara dua warga desa tersebut. Nah, akibatnya apa? Dari konflik ini maka kemudian akhirnya diselesaikan bahwa ditetapkanlah batas tertentu ya. Ditetapkanlah batas antara desa A dan desa B. Nah, ini artinya memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas ya. Aspek kehidupan yang belum jelas. Nah, kemudian konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial di dalam kelompok. Nah, seiring dengan terjadinya konflik ya, maka norma-norma, nilai-nilai, kemudian hubungan-hubungan sosial itu harus disesuaikan kembali. Ya, misalkan kita ambil contoh tadi konflik antara kelompok masyarakat asli dengan kelompok masyarakat pendatang. Nah, setelah terjadinya konflik antara dua kelompok masyarakat ini, maka harus disesuaikan kembali. Bagaimana aturannya, bagaimana nilai-nilai ya, dibuat konsensus lagi kesepakatan yang baru ya untuk menyesuaikan kembali
norma-norma, nilai-nilai tersebut antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Atau juga di dalam satu kelompok itu sendiri ya. Nah, ini dampak positif dari konflik yang kelima. Kemudian yang keenam, konflik dapat berfungsi sarana untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium ya, suatu keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Ya, misalkan di dalam suatu masyarakat ya, ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok yang mendominasi ya dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian terjadi konflik antar kelompok tersebut ya. Nah, sehingga pada akhirnya konflik ini bisa mengakibatkan terjadinya keseimbangan. Akhirnya masing-masing kelompok ini saling berbagi. Ya, misalkan sajalah perebutan lahan parkir ya contohnya. Ada beberapa kelompok yang berebut. Nah, akhirnya disepakati ya sudah dibagi sama rata sehingga tercipta keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini dampak konflik positif ya, dampak positif konflik yang keenam. Nah, itulah dampak positif dari konflik sosial ya, yang semuanya itu mengarah pada hal-hal yang bersifat positif. Nah, konflik ini tentu saja memiliki dampak negatif. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengakibatkan perpecahan, ya, konflik antara A dan B. Sebelumnya A dan B ini berteman akrab, sahabat karib, namun karena konflik akhirnya mereka pecah. Konflik antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, akibatnya apa? Terjadi yang namanya perceraian, ya, pecah, ya, perceraian. Kemudian konflik bisa mengakibatkan permusuhan. Yang sebelumnya saling mencintai ya, kita ambil contoh pasangan suami istri ya, yang saling mencintai, saling menyayangi. Nah, setelah terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya, kemudian mereka bercerai, berpisah. Setelah berpisah akhirnya timbul yang namanya permusuhan. Saling memusuhi padahal sebelumnya mereka saling menyayangi. Nah, inilah dampak negatif konflik. Konflik antar sahabat yang sebelumnya saling bantu, saling tolong. Namun setelah terjadi konflik, mereka malah menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Inilah dampak negatif konflik. Kemudian yang ketiga, konflik ini juga bisa mengakibatkan timbulnya kekerasan. Berapa banyak kita lihat kasus pembunuhan, kasus pemukulan, kasus pengeroyokan, ya, tawuran. Nah, itu semua adalah unsur-unsur kekerasan sebagai akibat suatu konflik sosial. Gara-gara kalah bertanding futsal, akhirnya terjadi tawuran. Bahkan ada yang membawa senjata tajam sehingga jatuhlah korban jiwa. Nah, ini dampak negatif dari konflik sosial. Kemudian yang keempat, perubahan kepribadian. Nah, itulah dampak dari perpecahan, permusuhan tadi. Akhirnya apa? Pribadinya berubah. Yang sebelumnya ya memiliki kepribadian yang saling menyayangi ya, saling terbuka, akhirnya apa, dengan adanya konflik saling bermusuhan, saling tertutup. Nah, ini berubah kepribadian itu, kepribadian yang sebelumnya saling menghormati, karena konflik akhirnya saling membenci. Nah, ini dampak negatif dari konflik sosial. Kemudian yang kelima, jatuhnya korban. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Terjadi perlombaan ya, pertandingan, misalkan pertandingan sepak bola. Ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merasa dicurangi ya. Akhirnya terjadi provokasi, terjadilah tawuran, terjadilah bentrokan. Dari bentrok tersebut ternyata ada yang membawa senjata tajam sehingga jatuhlah korban jiwa. Inilah dampak negatif dari konflik sosial. Jadi konflik itu selain memiliki sisi positif namun juga ada sisi negatifnya. Nah, sekarang kita lihat kekerasan sebagai dampak dari konflik sosial ya. Tadi sudah kita singgung sedikit mengenai kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di mana secara fisik maupun verbal mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat. Di situ ada agresi, ada amarah, ada kebencian, di situ ada penyerangan ya yang dilakukan kepada pihak lain.
Nah, berdasarkan bentuknya, kekerasan itu ada tiga. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan struktural, dan ada kekerasan psikologis. Kekerasan fisik adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh. Contohnya pemukulan, ya, pemukulan baik itu menggunakan tangan kosong ya, ataupun menggunakan ya benda-benda lainnya. Ya, ini merupakan bentuk kekerasan fisik. Ada juga yang berupa kekerasan struktural, ya. Kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan menggunakan sistem hukum, ya. Sistem menggunakan hukum, ekonomi, tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Artinya dia secara struktur melakukan kekerasan tersebut. Ya, bisa kita lihat ya pada negara-negara yang terjadi konflik, misal saat ini di Myanmar itu ada kekerasan struktural di mana secara sistem ya yang seharusnya tentara ini melindungi masyarakat, namun malah mereka ya melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak. Ini namanya kekerasan struktural. Artinya memang secara struktur kekerasan itu dilakukan. Dan ada juga kekerasan psikologis, ya, kekerasan yang ditujukan pada rohani atau jiwa. Nah, saat ini kita sering mendengar istilah bullying. Ya, inilah contoh kekerasan psikologis, membuli seseorang. Kita tidak melukai fisiknya, kita tidak melukai tubuhnya, namun kita melukai rohaninya atau jiwanya. Bahkan dampak kekerasan psikologis ini bisa lebih besar ya, lebih berat dampaknya daripada kekerasan yang dilakukan fisik. Kalau fisik itu bisa sembuh ya, luka bisa sembuh ya, lebam-lebam bisa sembuh. Namun secara psikologis ini sangat sulit untuk disembuhkan ya, kekerasan yang dilakukan secara psikologis. Nah, inilah kekerasan berdasarkan bentuknya. Nah, kemudian kekerasan berdasarkan pelaku. Ada yang dilakukan oleh individu dan ada yang dilakukan secara kolektif. Ya, ketika satu orang ya melakukan kekerasan terhadap orang yang lain, nah ini namanya kekerasan individual, pemukulan ya, perkelahian yang terjadi ya, ini kekerasan individual. Namun ada juga kekerasan kolektif yang dilakukan secara beramai-ramai. Bisa kita lihat ya, beberapa kasus yang terjadi ya, contohnya ya ada geng yang membuli seseorang ya, melakukan bullying terhadap seseorang, ini namanya kekerasan kolektif. Ada kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ya, yang melakukan kekerasan ya. Nah, ini namanya kekerasan kolektif, artinya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ini namanya kekerasan kolektif. Dan tentu saja kekerasan kolektif ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya ya, karena mereka melibatkan kelompok di sini ya. Ada suatu kolektivitas yang terjadi di sini. Nah, ini kekerasan berdasarkan pelakunya. Baiklah Ananda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.